Kang Opik, berdasarkan primbon kita minggu ini nih, Nuhun Kang. di Apa, Kang? wilayah Ciawi Mejak Kuning ternyata ada beberapa kejadian yang Iya, cukup menghebohkan cukup ya. menghebohkan dan memang terkaitnya dengan bencana Kang. Jadi kita ikut berduka juga ya. Betul, musibah Di ya. musibah di Majalengka ada seorang anak yang sedang berenang di Sungai Lewi Pitik di Kertajati. Sore itu dia berenang sama teman-temannya, terus tiba-tiba dia mungkin terlalu Waduh, tengah, iya, iya, iya. terbawa hanyut dan kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Masih kami di Cirebon juga ini musibah juga nih, Kang Dwi. Berawal dari beredar video 11 detik kan. Kalau minggu lalu kan Bukan video itu ya, video bukan? bukan. Oh iya. Sekarang ada lagi kan 11 detik ini kan ternyata keracunan soto MBG Aduh, di Kabupaten Cirebon. Baru SDN 1 Belum ya? Wetan. Wetan, Wetan. ini keracunan MBG 20 ini kan. yang 20 kena sisa. keracunan. Iya, iya. Nah, gimana kalau dari Priangan nih, Mang Dedi? Di Priangan itu kebetulan yang kemarin heboh itu soal nih bahan bakar motor. BBM. Bahan bakar motor. Nah kebetulan banyak konsumen pengguna sepeda motor yang setelah ngisi bensin itu ternyata malah jadi ngeberebet. Itu katanya malah di salah satu SPBU di wilayah Kota Tasikmalaya. Meninggalnya. Katanya sih tercampur air Nah, dugaan. itu dia. Nah, itu mungkin perlu ramai dibahas. Satu lagi dari Priangan apa lagi? Kang Ferry ini. Satu lagi yaitu seorang pemuda yang membacok sekeluarga Aduh, Kang. ini mah heboh banget ini. Meninggal dunia satu orang Aduh, dan Ciamis ya, Ciamis. Ciamis. Jadi ini kejadian kedua di Priangan Timur. Nanti kita kupas Kang lah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Berjumpa kembali dengan kami di dalam program Primbon Priangan bareng Cirebon. Baiklah Tribuners, pekan ini ada banyak isu cukup menghebohkan dan menjadi pembicaraan masyarakat di wilayah Priangan Timur dan Ciawi Mejak Kuning. Kita akan membahas dulu dari wilayah Ciawi Mejak Kuning sama dengan rekan saya Kang Opik. Kang Opik, ada banyak yang ramai ini ya. Ya, terutama yang menghebohkan dari Majalengka ya Kang. Betul. Coba apa Kang Opik? Kita ungkap Kang Opik. Ada peristiwa pilu lah. Yang memilukan, ada bencana yang menimpa seorang anak ya Kang. Dia di Kertajati, dia hari Senin kemarin sore dia sedang bermain dengan beberapa orang temannya di Sungai Lewi Pitik. Jadi mungkin memang bisa jadi memang daerah situ sering dipakai berenang mungkin oleh anak-anak di daerah situ. Menurut Primbon, Lewi itu artinya Apa Kang itu Kang? Soalnya banyak di sini Lewi. Di Majalengka ada Lewi Munding banyak kan. Lewi ya, Ada betul. Lewi Gajah juga di Bandung ada Lewi Gajah, Ada lebih panjang. Lewi Panjang. Ini mah Lewi Pitik ya. Di- Kemungkinan itu emang naon teh kalau Cekungan itu atau apa? Rada itu lah mungkin ya. naon sebenarnya teh? Lewi. Nya bener lah pokoknya mah palung atau naon Iya, gitu ya. paling kan Lewi Ah, itu betul, ya. legok lah kalau legok gitu. Lewi. Nah, di situ ya ketika anak itu sedang berenang, inisialnya FP, usianya 6 tahun, Alah, letik ini ya. dia masih kecil kan, berenang, terus terlalu ke tengah, dia terbawa arus, hanyut dan hilang. Sempat dinyatakan hilang itu hari Senin sore. Anak-anak yang di sana panik, memberitahu kepada warga. Warga juga mencoba mencari, terus sambil juga meminta bantuan kepada petugas. Tim SAR lah ya. Biasa, ada dari PPBD, dari polisi, dari TNI juga datang ke lokasi. Cuma mungkin waktu itu karena terlalu sore, sudah masuk malam, cuaca juga tidak mendukung. Senin malam itu dihentikan. Waktu itu Senin malam atau Selasa pagi cuaca di Majalengka hujan nggak ya? Cuaca pas ke Selasa paginya kebetulan alhamdulillahnya cerah kan. Oh cerah ya. Jadi ya, ya. ketika jam 7 dibuka lagi pencarian itu tidak berapa lama bisa ditemukan 500 meter dari Oh sebenarnya nggak terlalu lokasi. jauh ya. Tidak Tidak terlalu jauh si dari anak lokasi itu. itu. Dalam keadaan sudah meninggal dunia.
kalau misalkan ini nggak tahu kita aja ya, misalkan malam itu langsung dicari, mungkin ya, mungkin. siapa tahu bisa selamatnya, tapi ya begitulah, kita juga tidak tahu ya Iya. kondisi di daerah tersebut ya, Ya. lebih pitik itu. Ini kejadian berapa kali kamu pikir? Belum monitor keberapa kali untuk di daerah situ ya Kang, belum diketahui. Cuma memang berita ini di Facebook Tribun Cirebon itu jadi istilahnya jadi pembicaraan, jadi trending lah gitu ya. Ada sekitar lebih dari 68.000 ya Kang Ido ya yang nonton video VOD-nya breaking news tentang anak hilang ini. Juga banyak komentar dari netizen yang mereka berbelasungkawa lah terhadap keluarga korban karena ya yang namanya musibah mungkin ya Kang tidak bisa dihindari dan memang ketika ditemukan sudah meninggal dunia. Mungkin juga sebetulnya kan kalau di kampung mah berenang di Iya, di Sungai Dilawi mah udah biasa. ya, biasa. Bahkan mungkin dari anak kecil sudah renang, tapi ya namanya mungkin kondisi saat itu juga ada mungkin arus itu ya, yang agak kencang, lalu juga teman-teman yang lainnya juga nggak bisa membantu ya, karena cepat gitu kan kejadiannya, jadi ya, atau bisa juga si anak itu karena mungkin masih kecil ada kayak naon lah keraman atau naon gitu Iya, agak, tapi ini jadi perhatian buat orang tua juga ya. Ya, jadi pelajaran buat orang tua supaya lebih memperhatikan itu anaknya ya kan ketika bermain. Terus apalagi mungkin sekarang bermain di sungai musim hujan. Nah itu karena kan pernah juga ada kejadian banjir bandang ya di wilayah Majalengka itu kan. Jadi sekarang itu memang sedang musim puncak-puncaknya hujan. BMKG itu setiap minggu, setiap hari bahkan membuat warning terus, peringatan dini tentang cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim. Nah, termasuk juga di daerah Ciameja Kuning yang biasanya kita kenal kan daerah panas. Wah, kita di sana itu udah kayak Gunung Sahara lah ya, Gunung Sahara. Tapi sekarang tuh Cirebonnya aja adem karena selalu hujan kan. Apalagi daerah-daerah Kuningan, Majalengka curah hujannya cukup tinggi ya. Betul. Nah, itu yang harus membuat masyarakat waspada, terutama yang di pinggiran sungai. Kemudian yang di dekat dengan tebing-tebing ya. Karena apa? Karena ya Rawan longsor ya. Jangan sampailah ya ada kejadian bencana alam ya di daerah Majalengka ini, dan tentu di seluruh wilayah kita di Jawa Barat. Baik, kita beralih ke isu yang kedua, masih di wilayah Ciayu Meja Kuning. Ini apa nih Kang Dwi ini? Ini untuk kesekian kalinya Jawa Barat kena musibah lagi nih Kang. Musibah lagi. Keracunan. Aduh, ini dunia pendidikan ya. Ini kayaknya nggak berhenti itu dah. MBG itu ada aja masalah ya. Setelah dari Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasik, ya, Ciamis, ya. Pangandaran juga sempat itu. Sekarang Kabupaten Cirebon. Itu gimana tuh? Tepatnya di SD. Berawal dari ini sih kan beredar video 11 Oh, ada video viral ya. viral dulu baru ketahuan bahwasanya di SD Negeri 2 Setwetan di Kecamatan Waru ini terjadi keracunan MBG. Makanannya menunya soto ini kan, padahal Wah, menu favorit. kayaknya enak ini ya soto Maya. Iya. Dan jarang-jarang ya. Iya, Jarang-jarang ada menunya soto gitu kan. Kalau Bahkan biasa kan dari kesaksian murid ini lengkap, ada toge, ada kol gitu, lengkap nih. Cuma ternyata rasanya Beda. beda. Ada rasanya apa bau. nih? Katanya ada basi-basinya. Oh, wah ini yang patut diwaspadai ini, kalau udah basi-basi ini seharusnya nggak usah dimakan ya. Iya. Jadi sempat ada beberapa siswa yang menemukan ada kuat nih kan ya. Itu kejadiannya beda lagi. Beda lagi. Di kota Cirebon itu ya, di Argapura ya kalau nggak salah. Jadi ada dua kejadian di kabupaten di Waru dan kotanya baru hari ini kali ya. Udah sehari sebelum kejadian di Waru. Dari kota kemudian kabupaten. Cuma memang yang kalau yang di kota itu karena memang mungkin ada orang tua siswa yang ikut mengawasi distribusi MBG. Nah, jadi begitu ketika sampai di sekolah itu si orang tua siswa itu ngecek makanannya layak atau enggak. Ketika itu si orang tua siswanya merasa bahwa ini ada yang basi, jadi meminta ke anak-anak supaya jangan dimakan. Itu berarti pentingnya pengawasan kan. Kalau tidak salah juga di beberapa daerah atau mungkin juga di Jawa Barat sudah ada semacam instruksi sebelum dikonsumsi oleh anak-anak. Ya. Harus dicek, bahkan Cobain dulu sama guru-guru aja.
Biar nanti Gimana guru yang kalau keracunan? keracunan. Ada kan yang Ada juga kan di Cisarua kalau tidak salah ya. Iya, iya. Itu ada guru yang juga jadi korban. Ya, karena yang di mungkin Barukai sempat- ya, yang di Barukai. sempat mencicipi makanan basi atau beracun. Nah, bukan beracun, maksudnya mengandung ya entahlah zat-zat apa yang mengakibatkan keracunan gitu ya. Nah, ini gimana ya? Ini program nasional yang kemudian di daerah secara serentak, tapi ternyata banyak kejadian ya. Iya. Setiap minggu atau bahkan waktu bulan kemarin itu hampir setiap hari ya ada. Sekarang mungkin minimal seminggu sekali itu pasti ada itu kejadian. Entah yang di wilayah Cai Minyak Kuning, di wilayah Priangan atau di tempat-tempat lain itu pasti ada ya. Gimana ya sebetulnya? Kan mungkin mereka harus sudah belajar, sudah dikumpulkan tuh SPG itu oleh gubernur, harus begini, kemudian persyaratan-persyaratannya dipenuhi kan. Tapi sampai sekarang ternyata masih ada yang belum bisa memenuhi itu si SPG-nya yang belum memiliki syarat layak kesehatan itu ya. Sertifikat, Ya sertifikat itu. Jadi gimana ya? Kalau kita nolak boleh nggak sih? Mungkin Bu, ada beberapa sekolah yang nolak. Boleh ya? Boleh. Oh, Boleh. kalau ditolak gimana? bahkan memang beberapa orang tua yang tidak percaya anaknya ya gak usah makan lah gitu. Aduh. Di sekolah tuh kadang ada beberapa anak yang udah terpisah kan gitu. Oh, Ya, dia memang iya, tidak mau gitu ya? makan gitu. Oh, Jadi tidak makan. yang makan di sini yang nggak usah gitu. Udah beberapa sekolah udah seperti itu pemandangannya sekarang gitu ya. Yang nggak makan MBG silakan, yang mau makan silakan gitu. Ya, Ya, karena trauma itu Iya, ya. takut mungkin. ya mudah-mudahan lah sebetulnya banyak kasus keracunan ini juga sebetulnya bisa membuat pihak dapur MBG ini SPPG itu semakin hati-hati ya di dalam mengolah makanan gitu ya, kemudian dalam mendistribusikannya supaya tidak muncul lagi ya Iya. kejadian-kejadian semacam ini gitu. Jangan sampai juga muncul ada isu meninggal lah ya karena MBG segala macam, karena ya ini tentu juga jadi presiden buruk juga gitu kan ini program nasional kalau ternyata tidak berlangsung baik di daerah ya ada pandangan atau penilaian yang kurang bagus ya untuk program ini. Itu dua isu kuat dari wilayah Ciawi Meja Kuning dari Majalengka dan Kota Desta Kabupaten Cirebon. Kita beranjak ke daerah Priangan di wilayah Kota Tasikmalaya. Nah, ini Mang Dedi akan menyampaikan apa nih, Mang? Itu seperti yang sudah terucap tadi bahwa di Tasikmalaya kemarin itu sempat heboh soal bahan bakar minyak, terutama Pertalite yang memang itu menjadi favorit warga gitu kayaknya Kalau masih murah, masih ya. murah. Dan ini kebetulan kejadiannya juga pas malam minggu, pas suasana memang pas malam minggu kan banyak anak muda keluar segala macam. Itu memang ramainya awalnya di media sosial gitu kan, awalnya di media sosial, tapi baru ketahuan itu pada saat hari Senin kemarin pada saat ada pengecekan di SPBU-nya. Dan ternyata memang sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh konsumen di media sosial bahwa itu ada kemungkinan mengandung air. Masalahnya si motor yang sudah diisi di SPBU itu malah jadi ngeberebet gitu kan. Jadi mogok Itu lah ya. mogok itu jadi rame semuanya ya Pak, pada mengeluh gitu kan, mengeluhkan. Akhirnya pada hari Senin itu rame-rame lah para petugas itu gabungan katanya dari Pertamina, dari kepolisian, dari pemerintahan termasuk dinas perindaknya. Mereka langsung mengecek ke sana, tapi sampai sekarang ini memang masih dalam penelitian apakah benar itu mengandung air atau tidak gitu. Belum ada hasilnya gitu. Belum ada hasilnya sampai sekarang ini, belum ada informasi terbarunya. Yang jelas SPBU untuk khusus Pertalite itu sekarang masih ditutup sementara. Pertalite khusus motor ya apalagi. Karena kabarnya Menghindarkan itu ya supaya tidak terjadi kerusakan atau keluhan-keluhan dari konsumen. oh iya, ini Pertamina juga buka posko. Mereka juga bagi masyarakat yang sudah membeli dan mengalami Dampak mogok ya. dampak dari hasil BBM yang diduga tercampur air itu membuka posko pengaduan dan mereka siap mengganti kan. Mengganti motor. Ganti motor baru kan. Mengganti perbaikan atau macamnya mungkin ya. Motor baru ganti motor Iya. anyar. Nah, ini berdasarkan Primbon ya. Ya, gimana Ini caranya? kasus seperti itu juga udah beberapa kali terjadi. Di wilayah Jawa Timur terutama ya, di pekan sebelumnya itu. Jadi Primbon menyebutkan ini di daerah Sidoarjo, di mana Pasuruan, sampai kemudian didatangi oleh Menteri Bahlil ini. Karena waktu itu ramai dan yang datang langsung itu ada kepala daerah ya, datangnya langsung ke SPBU. Dan ternyata benar dia ketemu dengan dengan konsumen yang motornya itu mogok gitu, kebetulan ketemu. Itu pas saya beli
bensin, beli BBM Pertalite, dan ternyata motornya mogok. Ini jadi perhatian nasional karena langsung datangi oleh Menteri SDM Bahlil Dahlia gitu kan. Cuman memang tidak membutuhkan seperti hanya di Tasikmalaya, kan ada penelitian dulu tuh. Ini mah nggak ada apa-apa. Jadi aneh, oke, belum ada pemeriksaan. Tiba-tiba sudah tidak ada masalah dalam begini. Harusnya kan kayak di Tasik lah. Dulu ada kajian, ada penelitian waktu campur air atau tidak. Karena kan kerugiannya buat masyarakat ya. Betul. Yang rugi kan masyarakat. Motornya mogok, bahkan bisa jadi rusak ya. Rusak, korosi itu. itu. Waduh. Sementara mau komplain juga sudah ditutup tuh pintu komplain komplainnya karena sudah dinyatakan tidak ada masalah. Kalau Tasikmalaya saya acukan jempol karena Pertamina-nya langsung membuka posko pengaduan supaya tidak memunculkan supaya masyarakat yang mengalami dampak itu bisa mengadu, komplain, melaporkan kondisi motornya ya, namanya motor nih yang setelah mengisi bensin ternyata bermasalah. Betul. Itu menurut Primbon kita. Masih ada satu lagi informasi yang cukup heboh dan akan disampaikan oleh Kang Ferry. Baik, pemirsa, jadi kabar duka ini datang dari Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, di mana seorang pemuda tiba-tiba mengamuk menggunakan golok dan celurit menganiaya anggota keluarganya sendiri gitu. Jadi ada 3 orang dewasa terluka dan 1 orang meninggal, lalu ada balita 1 orang. Jadi sebenarnya ini fenomena ini sempat terjadi Kang di Tasik, Kang. Di Pager Ageng. Sama persis gitu, seorang pemuda menganiaya 3 orang keluarganya, mertua, istri, dan anak. Cuman alhamdulillah di Tasik itu hanya luka berat ya. Nah, pembacokan itu. Nah, ini fenomena seperti ini sebenarnya harus terang-terang ya Kang, yang di Tasik. Kalau yang di Tasik itu emang orang dengan gangguan jiwa. Cuman yang di Ciamis ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan akan memanggil psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku ini mungkin kan. Nah, mungkin yang kita perlu garis bawahi ini ada 2 kejadian gitu ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini Kang, hanya berselang 1 atau 2 bulan dan kejadian ini terjadi lagi gitu Kang. Jadi ini kan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Mungkin dari psikolog, dari psikiater nanti kita perlu kajian atau seperti apa ini sebenarnya ada apa ini fenomena apa dan kenapa sampai ada seorang pemuda yang sehat ya, dia baru dari Bandung kan ya Kan baru 2 hari pulang datang dari Bandung ke Ciamis, baru 2 hari di sana tiba-tiba dia melakukan entah apakah itu dia dibisiki halusinasi atau delusi nah kita belum atau depresi. Tiba-tiba dia dengan nekat melukai anggota keluarganya sendiri gitu. Mungkin ini nanti kita tunggu ya hasil dari pihak kepolisian yang saat ini masih melakukan penyidikan dan pemeriksaan. Itu ramai juga katanya Kang waktu proses penangkapan betul. pelaku ya. Jadi kita patut acungi jempol kepada anggota TNI di sana ya, Babinsa ya, Beserda Dadi ya, Beserda Dadi ini dia dengan berani ya menenangkan warga dengan menghadapi pembacok sekaligus pembunuh ya waktu itu yang sedang dengan kesetanan mungkin ya, karena dia memegang golok berdarah gitu ya di lapangan bola, semua warga tak berani mendekat kan. Dia sendirian gitu datang ke lapangan bola waktu itu katanya dan langsung berhadapan mencoba menenangkan, namun ya sempat ini mungkin ya dengan keberanian dia bagaimana pemuda itu berhasil diringkus gitu. Jadi di tengah kalang kabut ketakutan mungkin bisa tercipta Kang, karena udah orang terbunuh, 3 orang terluka, warga semua nggak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan mengelilingi supaya dia tidak kabur, jadi digiring ke lapang bola. Nah disitulah mungkin ada seorang anggota yang mendengar ada pembunuhan dan pembacokan dan dia datang dan langsung alhamdulillah bisa mengamankan gitu. Kayaknya pakai jurusnya Kang Ibing gitu. Main nyawa naon. Tukar tambah.
Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Mungkin punya bahasa seperti itulah. Kita Iya, iya, iya. Iya. Tapi ini memang jadi apa? Ya, ini kekhawatiran juga ini kenapa gitu penyebabnya ya? Nah, itu. Apakah karena depresi? Nah, Nah, depresi kan macam-macam anak muda Macam-macam. sekarang ya banyak terkena depresi karena Iya. bisa jadi karena tidak memiliki pekerjaan, gitu, faktor ekonomi ya. Itu kan bisa membuat orang betul-betul jadi naon cenah Iya. hirup dia teh gini. Iya. Jadi ngehayal sana sini ini bisa berlaku ya di luar kontrol gitu, Betul. emosi segala macam. Atau ada ketakutan tertentu gitu kan. Iya. Ya ini banyak hal ya, terutama Iya. memang dari sisi apa dari persoalan ekonomi yang bisa menjadi penyebab utama. Kemudian juga dari sisi keluarga juga. Keluarga. Bagaimana hubungan apa di dalam keluarga ya, dan jangan mungkin ada hal-hal lain ya yang bisa apa jadi penyebab juga kemarahan si pelaku ya. Nah ini juga artinya komunikasi itu harus lancar, harmonis itu ya, supaya kita mengetahui persoalan masing-masing anggota keluarga. Betul. Kan? Jangan sampai kemudian dipendam. Kan sekarang banyak gitu ya. Budak ayeuna kan naonnya lebat teuing di kamar Iya. gitu kan, dia asik dengan dunia sendiri gitu ya. Punya persoalan yang mungkin dihadapi sendiri, kalau misalnya nggak bisa menyelesaikan, tiba-tiba mengurung diri, Betul. lalu kejadian seperti ini, kan tadi dibully kan mas. Kejadian gitu kan, karena apa? Kena mental dia. Nah, Nah, jadi itu. temperamental, jadi gimana gitu mentalnya terganggu, tapi yang kita sayang ini anggota keluarganya yang Iya, iya. sepertinya jadi lawan gitu, keluarga Iya, terdekat kasihan tapi jadi gitu. korban Iya, tapi gitu. kasihan jadi dia. Itu jadi nggak menyerangnya itu menyerang anggota keluarga sendiri. Iya, gitu. Dua kejadian di Tasik dan Ciamis ini. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Iya. pihak kepolisian bisa mengungkap ya penyebab Betul. sebetulnya, dan terutama yang memeriksa kejiwaan dari pelaku ya. Jadi kalau memang ada kelainan lah misalnya atau kan depresi itu apa bisa Ya, ketahuan ya. bisa mencegah kejadian-kejadian. Nah betul, Inilah. terutama juga mungkin Dari buat ini apa tadi. buat kayaknya psikiater psikolog itu harus sering turun ke lapangan ya, Betul. ngasih edukasi gitu ya. Edukasi, terutama mungkin pemerintah juga sepertinya harus turun tangan. Kayaknya mah jarang-jarang kan Ya. kita dengar ada ya Psikolog. psikiater atau psikolog yang ke lapangan, jarang-jarang ya. Mungkin ini Kita dari dengar. dinas sosial atau apa dia bikin konten lah di medsos untuk masyarakat, untuk Atau bisa lewat primbon, bisa Ah. ada dengan primbon. nah gitu, untuk seperti apalah gitu untuk Betul. situasi seperti Iya. saat ini gitu. Mungkin kan terlalu banyak kompleks permasalahan Iya, gitu. masalah. Baik Tribuners, itu isu-isu yang kuat yang terjadi di wilayah Ciawi, Bajak Kuning dan Priangan Timur. Nantikan program Primbon berikutnya bersama kami 5 sekawan dari Priangan bareng Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul. Rapes. Ada banyak ya. Maaf. Kecapi. Tapi emang saya mau ngapa deh? Saya kenalan gurih jadi macam kuat. Serius. Kepancing. Kepancing. Wih, poin aduh. Aduh, bandros lah. Bandros sedikit yuk. Ditampe bandrosna. Aduh.